Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sumana khususan li Imam al-alim al-alamah Syahya Syarifuddin An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumihima fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku, sahabat-sahabatku dimanapun panjenengan berada yang saya cintai, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, marilah di hari yang cerah ini kita aturkan rasa syukur kita. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada sore hari ini kita bersama-sama bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama, belajar dari kitab Arba'in Nawawi, meneruskan dari apa yang kemarin telah kita pelajari dari syarah hadis 1, hadis innamal a'malu binniyat. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita pelajari ini nanti, apa yang kita perbuat ini nanti menjadi amalan yang makbulan, menjadi amalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, keberkahan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun panjenengan berada, khususnya yang mendengarkan dan yang ikut mengaji bersama atau belajar bersama ini, sebelumnya marilah kita tata niat kita, semoga betul-betul karena lillah, karena Allah, bukan karena yang lain. Dan sebagaimana biasanya ini nanti di awal akan saya bacakan dengan menggunakan makna bahasa Jawa, kemudian akan saya ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan harapan saudara-saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada bisa memahami dengan apa yang akan saya sampaikan, dengan apa yang akan saya bacakan, sehingga akhirnya bisa betul-betul bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan panjenengan semua. Marilah kita mulai dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustasala dan jabake min dzalika saking mengkono-mengkono ya tawakuf apa firasul mujahid jarane wong kang perang idza robitoa ing dalem nalikane naleni sapa mujahid ing firas fisabilillah ing dalem dalane Allah. Baina mongko temsuene firas iku idza asyrabat ing dalem nalikane ngombe apa firas wa utawi mujahid iku la yuridu lang ngarepake sapa mujahid sangko ya ing inumi firas usiba mongko den ganjar sapa mujahid ala dzalika ing atase mengkono-mengkono fisabilillah, kama kaya keterangan fi Shahihil Bukhari ing dalam kitab Bukhari. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ya tawaqafu tinggil nggih. Kita sekali lagi niki tasen nerusaken napa ingkang kita pelajari wingi-wingi.
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ya tawaqafu azzaujatu utawi bojo wadon. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ya tawaqafu ilakul babi utawi ngunci lawang. Wa idful misbahi lan mateni lampu indan naumi ing dalem nalikane arep turu. Ya idza qasada ing dalem nalikane nyejo sapa man bi kelawan ilak nejo imtisali amrilai intisala amrilai ing ngelakoni perintah Gusti Allah usiba mongko den ganjar sapa man wa ing qasada lamun nejo sapa man amron ing perkara ukhra kang weneh fala mongko ora usiba wa lam lan weruh sapa sira wa alam lan weruh sapa sira ananiyata ing usune niat lugatan ing dalem lugat iku al qastunya jo yukalu den ucapake apa nawaku wa inawaku nyekjo ing sira nawaka apa nawaka Allah ngoten nggih nawakan nejo ing sira sapa Allah Gusti Allah bi khairin kelawan kebagusan ae qasdaka tegese nejo ing sira kosot ka tegese nejo sapa Allah ing sira bi kelawan khair wa niatu tainiat syara'an ing dalam cara syara' iku kostu syai'in nejo suci-wici muktarinan haleten bareng ake bi fi'li kelawan penggawaane syai' Beri sampeyan mawon kita ulang dengan bahasa Indonesia kita pelajari bersama. Mungkin dari teman-teman sekalian yang mendengarkan ini ada yang lebih paham dari saya. Saya mohon untuk mengingatkan apabila ada kesalahan dari saya. Memberi masukan apabila panjenengan lebih paham, lebih tahu dari apa yang saya bacakan atau saya sampaikan ini. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi ini masih meneruskan atau melanjutkan dari apa yang kemarin pernah atau telah kita pelajari. Bahwa kemarin itu ada amalan yang berhenti, ya tawakuf, mauquf, yang pahalanya berhenti ketika itu diniati taqarrub ilallah. Nopo amalan-amalan kemarin diantaranya adalah amalan-amalan yang masuk dalam kategori taruk atau sesuatu yang harusnya kita hindari, sesuatu yang harusnya kita tinggalkan, sebagaimana menghilangkan najis, izalatin najasah. Seharusnya kita menghindari dari sesuatu yang najis, tapi ketika kita sudah terkena najis maka kewajiban kita untuk izalatun najasah, menghilangkan najis tersebut. Ini adalah termasuk kubail taruk, sesuatu atau golongan yang harusnya kita tinggalkan. Kemudian rodal mausub, mengembalikan sesuatu yang digosok, termasuk gosok ini juga termasuk golongan taruk. Jadi sesuatu yang harusnya kita tinggalkan. Maka ketika kita sudah terlanjur gosok, juga kewajiban kita adalah untuk mengembalikan. Maka niatnya tidak usah taqarrub ilallah. Jadi niatnya yaitu adalah sihatu ala niat al-musahihah. Jadi niat membenarkan bahwa tindakan saya ini memang harus mengembalikan atau sesuatu yang saya gosok ini. Jadi tidak usah rodal mangsub lillahi taqarruban ilallah, atau niatnya jadi ingin mengembalikan sesuatu yang gosok karena ingin mendekatkan diri pada Allah. Tidak pas. Maka yang seperti itu, niat yang seperti itu ya tawakuf wasaub, jadi pahalanya mauquf, tidak dapat pahala atau terhenti pahalanya, sawabnya terhenti. Niatnya yang benar bagaimana niatnya? Ya kita harusnya membenarkan ngala niatin musahihah. Jadi niatnya membenarkan terhadap sesuatu yang kita lakukan, bahwa ini memang sesuatu yang harus saya lakukan, bahwa saya ketika saya itu meminjam, ketika saya itu gosok, harus saya kembalikan. Ketika ada sesuatu yang najis pada diri kita, maka ya harus kita hilangkan.
yang mengenai badan kita atau pakaian kita ya harus kita hilangkan ketika kita mau ibadah kepada Allah. Semisal seperti itu. Dan hari ini kita meneruskan dari pelajaran atau sesuatu yang kita pelajari kemarin. Di sini dikecualikan wa yustasna min dzalika firasul mujahid, dikecualikan dari sesuatu yang mauquf itu. Berarti ini tidak mauquf, berarti tetap dapat ajrun atau thawab atau pahala. Yaitu apa? Firasul mujahid idza rabitaha fi sabilillah fa inna idza asyrabat wa huwa la yurdi saqaya usiba ala dzalik. Jadi ketika seorang mujahid itu mengajak kudanya, tunggangannya, kudanya di jalan Allah, maka ketika seorang mujahid itu tidak menghendaki memberikan minum, dan ketika kudanya itu minum sendiri, tapi si mujahid itu tidak menghendaki memberikan minum ke kuda tersebut, maka si mujahid ini tetap mendapatkan pahala. Pahalanya dari mana? Dari dia mengajak atau mengikat kudanya tersebut di jalan Allah. Jadi berbeda dengan yang awal. Kalau yang awal itu kemarin dicontohkan, idza at'ama dabatahu ingkoso tapi amiha imtisa la amrillah fa innahu yusabu. Itu kemarin seperti itu. Jadi ketika seseorang itu punya hewan peliharaan dan dia itu menyengaja memberi makannya itu karena menjalankan perintah Allah, maka dia mendapat pahala. Tapi jika dia itu menyengaja memberi makannya itu, niat memberi makannya itu karena biar hartanya itu terjaga, biar tidak mati, maka tidak dapat pahala, fala sawaba. Karena kaitannya, kenapa ini kok masuk ya tawakofu? Ini sama sesuatu yang di atas, sama dengan izalatun najasah rodal maksub, mengalihkan sesuatu yang digosok, kemudian mengembalikan pinjaman, memberi hadiah. Ini sama, termasuk sesuatu yang mau. Kenapa? Karena memberi makan hewan itu termasuk suatu kewajiban yang disebabkan oleh diri kita. Karena kita ingin punya hewan, maka ya kita wajib untuk memeliharanya, memberi makan kepadanya, pada hewan itu maksudnya. Jadi kewajiban itu muncul karena kita, asbabnya kita, seperti itu. Maka ketika hal-hal seperti ini, niatnya harusnya kita menjalankan perintah Allah. Tapi ini berbeda. Jadi kecualikan. Jadi kudanya seorang mujahid itu beda dengan ini, peliharaannya orang-orang biasa ini yang bukan seorang mujahid. Jadi ini seorang mujahid ini walaupun dia tidak menghendaki untuk memberi minum kudanya, semisal kudanya waktunya minum tapi dia tidak memberi, terus kudanya minum sendiri semisal, maka ya si mujahid ini tetap dapat ajrun, tetap dapat pahala. Pahala dari mana? Ya dari pahala dari dia mengajak atau mengikat kudanya tersebut di jalan Allah, diajak perang. Kama fi sahihil Bukhari Muslim, kama fi sahihil Bukhari, sebagaimana keterangan yang ada di Sahih Bukhari. Wa kadzalika az-zaujah, pun pula seorang istri. Ini termasuk sesuatu yang mauquf. Jadi pahalanya termasuk sesuatu yang yatawakofu, yang mauquf. Ketika tidak benar niatnya. Wa kadzalika ihlaqul bab wa idful misbah inda naum idza qasada bi imtisal amrillahi usiba wa in qasada amran ukhra fala. Jadi ketika seorang istri itu menutup pintunya dan memadamkan lampu ketika mau tidur, maka ketika
dia melakukan itu dikarenakan niatnya itu adalah menjalankan perintah Allah, maka maka dia dapat pahala. Jadi kenapa kok seperti itu? Jadi karena kaitannya sama, ini juga kewajiban. Jadi sama dengan seorang yang punya di istri itu juga punya kewajiban kepada suami. Pada suami. Karena itu sudah kewajibannya. Jadi ya niatnya harus ditata. Jadi kewajibannya ya tidak usah karena diminta oleh suaminya, tidak usah seperti itu. Tapi niatnya memang menjalankan perintah Allah. Jadi ketika suaminya minta, ya, itu langsung ya sudah ditutup karena menjalankan perintah Allah. Jadi tidak usah karena sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain, karena dia takut mungkin sama suaminya, atau mungkin karena biar suaminya senang, itu wa in qasada amron ukhra fala, maka yang seperti itu, jadi niatnya yang seperti itu bukan karena menjalankan perintah Allah, maka tidak akan mendapat pahala. Ini seperti itu. Jadi ini pentingnya niat. Jadi penting sekali niat itu. Karena sekali kita salah niat, ya nanti asbabnya, asarnya itu akan ada, bekasnya akan ada. Jadi kaitannya, kalau niatnya benar itu insya Allah kita akan mendapatkan ya dunia ya akhirat. Tapi kalau salah ya mungkin kita hanya akan dapat dunia saja, atau mungkin barangkali bahkan tidak dapat baik dunia ataupun akhirat kalau niatnya salah. Tapi kalau benar, setidaknya walaupun mungkin dunia tidak dapat, tapi akhirat dapat. Ini pentingnya nih ya. Saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Wa'lam anna niyata lughatan al-qasdu, dan ketahuilah bahwa niat itu secara lughat, secara bahasa artinya adalah menyengaja. Yuqaluna wakallahu bi khair, Allah mengendakimu terhadap kebaikan. Ai qasadka bi maksudnya Allah menyengaja padamu bi khairin bihi, terhadap suatu kebaikan. Jadi menyengaja sesuatu, nawaka, menyengaja sesuatu. Jadi pokoknya al-qasdu, menyengaja apapun itu secara lughat itu menyengaja apapun itu niat namanya. Niat secara bahasa, secara umum. Tapi sedangkan niat secara syara yang dimaksud di sini, yang dimaksud dalam hadis ini secara istilah, yaitu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang disertai atau diiringi dengan sebuah pekerjaan, sebuah amalan. Seperti itu. Contohnya ketika kita mau menjalankan sholat misal, maka niat itu letaknya bukan ketika kita baca usolli, misal yang baca usolli fardhul dhuhri, bukan di itu. Tapi niat itu manggonnya atau tempatnya di qalbi. Jadi tempatnya niat itu fi qalbi, dalam hati. Terus muqtarinan bi fi'li, jadi qasdu syai'in, menyengaja sesuatu yang disertai dengan pekerjaannya. Terus letaknya di mana? Letaknya di qalbi. Jadi ketika apa? Jadi bersamaan ketika membaca takbiratul ihram, itu ketika contohnya adalah sholat. Jadi niat sholat itu ketika kita melakukan pekerjaan atau fi'liyah, perbuatan, tindakan, yaitu adalah ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka ketika kita melafalkan takbiratul ihram tersebut, hati kita, jadi bibir kita membaca takbiratul ihram, baca Allahu Akbar, mulut kita, hati kita niat sholat. Misal
nawaitu fardal duhuri. Hati kita itu yang bicara. Sekali lagi, niat itu adanya di hati, bukan di mulut. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin belajar kita hari ini kita cukupi sekian. Semoga awal akhir bisa kita pahami, bisa menjadi suatu ilmu yang betul-betul manfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita ketahui, sehingga kita berdoa bersama-sama. Semoga kita menjadi orang atau golongan orang-orang yang sukses dunia ataupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, awal akhir apabila ada kekhilafan, kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.